Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita tentu mari bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saudaraku semua, kita hari ini alhamdulillah mendapatkan izin berdirinya Fakultas Agama Islam dengan nomor 543 tahun 2022 dari Kementerian Agama. Alhamdulillah, Fakultas Agama Islam mulai resmi menerima mahasiswa baru. Adapun visi misi kita dalam Fakultas Agama Islam adalah bagaimana mewujudkan sarjana muslim yang islami, profesional, inovatif, mandiri, dan berkepribadian, yaitu mahasiswa yang akan memiliki daya saing di tingkat lokal pada tahun 2025, lokal, nasional, dan regional. Insya Allah ke depan pada tahun 2030 kita akan memiliki daya saing pada tingkat internasional. Insya Allah FAI UMA ini hadir menjadi FAI yang begitu indah, begitu inovatif, menjadi Fakultas Agama Islam pilihan kita semua. Kami menunggu semua adik-adik, orang tua yang menggelar anaknya. Ayo kita bergabung di Fakultas Agama Islam Universitas Medan Area, kampus sehat bestari, kampus yang dia profesional, mandiri, dan berkepribadian. Insya Allah barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim alaih. Karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk tatap muka kembali dalam acara di TV MUI Medan untuk Medan dan umat. Sahabat TV MUI Medan, kembali kita jumpa dalam siaran kali ini yang bertajuk tentang syariat Islam dan negara. Hari ini hadir bersama kita Ustadz Kondang Kota Medan, Ustadz Legimin Syukri, yang juga Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Kota Medan. Baik, tema kita hari ini adalah syariat Islam dan negara. Apa pentingnya negara dalam persoalan-persoalan syariat Islam? Ya, kita pahami bersama bahwa syariat Islam adalah syariat yang lengkap,
menyangkut semua sisi kehidupan manusia. Mulai dari masalah taharah, ibadah ritual, haji, puasa, zakat, dan sholat, hingga masalah rumah tangga, ekonomi, dan muamalah lainnya, sampai kepada masalah hukum dan pengadilan. Semua saling terkait satu dengan yang lain. Inilah pentingnya hadirnya negara dalam persoalan-persoalan syariat Islam. Untuk membahas lebih lanjut, kita akan mendengarkan pakarnya dalam persoalan ini, ya, Ustadz Dr. Andes Legimin Sukri MH. Selamat datang di studio, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya, baik Ustadz, kita akan langsung saja ke persoalan tentang syariat Islam dan negara. Bagaimana pentingnya hadirnya negara dalam persoalan-persoalan syariat Islam ini, Ustadz? Ya. Berbicara tentunya tentang syariat Islam ini, ya rujukan kita pastilah Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliaulah artinya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat itu, dan syariat itu memang harus disampaikan kepada umat. Ya. Dan tentunya kita sebagai umat Islam harus menjalankan apa yang sudah disyariatkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya sumber hukumnya dari Al-Qur'an, kemudian sunnah Nabi, ditambah lagi dengan ijma', ditambah lagi dengan qiyas tentunya. Itulah yang artinya dasar sumber hukum yang 4 itu. Dan kemudian menyangkut syariat ini, sebagaimana yang sama-sama kita pahami, secara menyeluruh, secara lebih luas, tentunya tidak hanya menyangkut tentang ibadat saja. Ibadah saja. Ya. Tapi menyangkut juga tentang bagaimana munakahat, menyangkut juga tentang bagaimana muamalat. Begitu pula menyangkut tentang jinayat. Jadi semua ini yang kita sebutkan ini memang harus kita tegakkan. Namun tentunya menyangkut ibadat tadi itu yang selama ini kita laksanakan di negara yang kita cintai ini, memang dia diatur oleh satu lembaga. Sementara yang menyangkut yang lain-lainnya itu belum sampai dilaksanakan di negeri yang kita cintai ini, ya kan? Menyangkut ibadat, menyangkut munakahat, termasuklah hadonah misalnya di dalamnya, muamalat yang menyangkut juga tentang pelaksanaan amal ibadah haji tadi, memang negara ada satu lembaga yang mengaturnya. Namun ada satu yang tidak bisa dilaksanakan secara utuh, yaitu menyangkut tentang masalah jinayat, masalah pidana dalam Islam. Namun sebagian artinya sudah dilaksanakan juga oleh negara. Tentunya kita berbicara tentang masalah syariat Islam dan negara, tak terlepas juga dari pendiri negara itu sendiri. Ya. Memang kalau kita kembali ke belakang, ada kelompok-kelompok yaitu mewakili, yaitu para ulama kita. Itulah yang kita kenal dulu dengan Pak Muhammad Nasir. Ya kan? Tapi ada juga yang mewakili, ya kita katakan nasionalis lah, yaitu presiden pertama kita, Bung Karno. Jadi kedua tokoh pendiri agama ini juga mereka dulu berbeda memahaminya. Kalau Pak Muhammad Nasir itu namanya kita waktu itu ya dikatakan 90% umat Islam. Untuk apalah kita memilih dasar negara itu yang lain? Udah laksanakan saja berdasarkan Islam. Ya kan? Karena dengan berdasarkan Islam itu tentunya yang menyangkut ibadat, munakahat, muamalat, jinayat itu dapat dilaksanakan oleh umat Islam. Ya. Tapi tentunya pandangan Muhammad Nasir ini berbeda pula dengan pandangan Bung Karno kan gitu. Kalau Bung Karno itu kan pandangannya kalau kita baca itu kan nggak perlu artinya
negara ini negara Islam kan begitu. Islam, Nah, kan nggak perlu negara ini negara Islam. Ya. Tapi cukuplah yang di dalamnya itu parlemen-parlemennya itu adalah umat Islam. Karena kalau parlemennya itu ya umat Islam, nanti pemikiran-pemikirannya itu ya Islam yang dikeluarkannya, buahnya itu Islam. Sehingga syariat Islam itu nanti bisa ditegakkan. Bisa ditegakkan melalui pemikiran-pemikiran orang-orang parlemen. Islam yang di parlemen. Ya. Baik Ustaz, kalau ini persoalan hadirnya negara atau pentingnya negara, aturan negara tentang mengatur ibadah, bukan mengatur ya sebenarnya, bagaimana umat Islam itu bisa menjalankan syariat Islam dengan baik, misalnya tentang sholat. Ya. Sholat itu kan butuh masjid, kan itu ada bentuk masjid. Nah, ini dalam pembangunan masjid ini kan ada dibutuhkan peran pemerintah. Ya? Betul. Gitu kan Ustaz ya. Nah, siapakah yang membangun masjid itu? Kemudian siapa yang mengatur bagaimana proses pembangunan itu? Kan ini negara juga hadir di sini. Betul. Ya, hadir. Ini bagaimana Ustaz? Ya, kalau kita kembali merujuk kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya memang masjid itu yang pertama memang Allah yang mendirikan masjid itu. Ya. Itulah Baitullah. Ya. Untuk apa? Untuk sarana beribadah manusia, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian terlepas dari itu, ternyata ketika Rasulullah itu hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, ternyata masjid ini memang dibutuhkan oleh umat Islam. Ya. Ini terbukti Nabi kita Muhammad SAW itu nggak tanggung-tanggung. Begitu sampai di satu tempat, satu kampung namanya Kuba itu, ternyata Rasulullah langsung membangun satu masjid. Itu yang dikenal dengan Masjid Kuba itu. Dan kemudian begitu sampai di Madinah, ternyata cita-cita Rasulullah juga membangun masjid. Nah, sehingga pada saat itu begitu panjang ceritanya kalau kita artinya kembali ke belakang, karena begitu antusiasnya orang-orang Ansor ini membantu Nabi total, kira-kira seperti itu, nggak sekedar membantu untuk kehidupan sehari-hari, tapi bagaimana untuk menjalankan syariat agama Islam itu secara utuh. Rasulullah itu memang perlu yang namanya masjid atau satu bangunan. Sehingga Rasulullah itu tidak menentukan di mana tempat yang akan dibangun masjid itu. Tapi ternyata Rasulullah menyerahkan malah dengan untanya, kan gitu. Unta yang disuruh memilihnya. Artinya apa? Di mana nanti unta saya ini berhenti, kira-kira seperti itu bahasa lepasnya. Disitulah kita bangun masjid. Ya. Itulah hikmahnya Nabi Muhammad SAW itu. Ya. Jadi banyak dari peristiwa-peristiwa itu. Dari segi makanan pun begitu diatur oleh Nabi, karena semua mau bersedekah kepada Nabi dan sahabat-sahabat. Kalau seandainya tidak diatur, satu hari itu mungkin 10 orang berikan sedekah, siapa yang akan memakan? Ya, memakan. Akhirnya diatur oleh Nabi, sebulan hari ini, besok hari ini sebulan. Nah, begitulah. Akhirnya itu pun kita contoh di negeri kita ini kan. Iya. Waktu bulan suci Ramadan itu contohnya kan. Kalau seandainya satu hari itu semua memberikan sedekah, siapa yang akan memakannya? Ya. Tapi akhirnya ya Badan Kemakmuran Masjid mengatur. Oh, hari pertama sekian orang, begitulah seterusnya. Itu mencontoh dari Nabi kita Muhammad SAW, karena sahabat-sahabat itu bersedekah seperti itu. Nah, kemudian menyangkut masjid pun juga seperti itu. Kok seandainya Rasulullah lah menetapkan haruslah di sini masjid itu, pasti orang-orang yang akan menyerahkan tanahnya, kalau istilah kita berwakaf untuk masjid, pastilah akan kecewa mereka. Tapi ternyata Rasulullah menyerahkan kepada untanya. Di mana unta itu nanti berhenti, di situ dibangun masjid. Sehingga pada saat itu tidak ada masyarakat yang punya keinginan kuat untuk berwakaf, menyerahkan tanahnya, merasa kecewa. Jadi masjid itu memang dibutuhkan. Cuma di negeri yang kita cintai ini memang unik, di negara kita ini. Ya, jadi negara itu perannya nggak begitu besar dalam menyangkut pembangunan masjid. Tapi masyarakatnya itu luar biasa. Alinlah mungkin memang
tidak harus negara mungkin seperti itu kok di negeri kita ini, tapi kalau masyarakatnya itu memang mendapatkan artinya pemahaman agama yang utuh, kesadaran mereka akan tumbuh. Iya. Itu yang udah kita alami kan. Akhirnya masjid-masjid yang ada di negara kita ini rata-rata masyarakat yang membangunnya. Makanya ketika pemerintah mau mengaturnya, ya mengatur masjid itu agak berat, Agak sulit ya. sulit. Karena apa? Masjid itu nggak dibangun oleh pemerintah, tapi dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Memang ada beberapa masjid bangun pemerintah, misalnya Masjid Ya, Agung. Masjid Agung, Ya, misalnya Muslim, masjid apa itu namanya? Muslim, Amal Ya, Muslim, Amal Pancasila, Muslim, Pancasila. ya kan? Ya, itu di itu Orde Baru. ya Jadi, masjid-masjid agung, masjid raya misalnya kan, itu ada dibangun oleh pemerintah, tapi selebihnya itu adalah merupakan kesadaran masyarakat. masyarakat. Karena begitu banyaknya umat Islam ini kan, kalau emang negara semua nggak akan mungkin untuk membangun masjid begitu banyak dan tidak akan terpenuhi kebutuhan umat. Itu persoalan masjid, Ustaz. Kemudian persoalan zakat. Zakat ini kan juga butuh hadir aturan-aturan Iya, pemerintah. betul-betul. Ya, mengumpul zakat, menggembagikan. Inilah membagikan. Badan amil zakat yang dibentuk oleh BKM ini kan hanya sekadar untuk menghimpun gitu ya. Menghimpun. Kadang menyalurkan juga oleh BKM. Tapi ini penting juga pengaturan dari pemerintah, Negara ya kan. negara. Ya. Ini bagaimana, Ustaz? Ya. Jadi kalau yang kita amati selama ini memang masyarakat itu sudah mengamalkan at-Taubah 60 itu. Ya. Tapi nggak maksimal dia. Iya. Karena nggak diatur oleh negara kan begitu. Jadi udah berjalan syariat Islam itu tanpa negara. Tanpa negara. Tapi karena jangkauannya itu mungkin ya tidak seperti yang diharapkan, maka akhirnya hadir pemerintah kan gitu, hadir negara. Iya. Hadir negara itu ya dengan adanya undang-undang zakat misalnya kan. Bahkan sempatlah kita membaca referensi, artinya begini. Di negara kita ini, Indonesia ini, tiap 2 tahun sekali, tiap setahun sekali diadakan musabaqah tilawatil Quran. Daerah, kabupaten, kota. Begitu pula provinsi yang berpindah-pindah tempatnya. Iya. Sampai ada juga dulu, artinya begini. Ini bangunan-bangunan yang ditinggalkan tadi ini, kan gitu. Ini nggak akan dipugar. Kalau dulu kita membangun mimbar tilawah itu kan terus kemudian dibongkar. Iya. Nah, ini nggak bermanfaat. Belakangan dibangun permanen, bahkan tujuannya untuk apa? Supaya nanti bisa menjadi kantor Basnas. Bajis istilahnya, atau istilah-istilah yang lain. Nah, kan artinya akhirnya negara juga hadir kan? Iya, iya. Hadirnya negara itu hadir. Yang selama ini di masjid-masjid, ya kan, di musola, bahkan di madrasah-madrasah zakat itu dikumpulkan, ya kan. Tapi tidak menjangkau secara nasional. Tapi masih sebatas itu kehadiran pemerintah ya. Sebatas itulah kehadiran belum pemerintah. kepada penerapan hukuman ya. Iya, Artinya yang tidak membayar zakat akan dipenjara misalnya kan. Nah, ini memang harus ada kehadiran negara, karena kalau kita kembali ke belakang lagi, setelah Rasulullah itu berpulang ke rahmatullah, itu khalifah yang pertama itu Abu Bakar Siddiq, yang masa kerjanya beliau itu periodenya itu singkat, lebih kurang 3 tahun, 2 tahun sekian lah, nggak sampai 3 tahun ya kan, memimpinnya. Iya, memimpin. Ternyata Abu Bakar itu disibukkan dengan apa? Dengan memerangi apa? Memerangi orang yang tak sholat. Orang yang tak bayar zakat. Ya, tak sholat supaya bisa sholat lagi. Orang yang tak mengeluarkan zakat, ya kan, karena mungkin dianggapnya zakat itu untuk Nabi sudah tidak ada, mereka diperangi. Dan begitu pula tentunya hal-hal yang lainnya. Ya, bahkan ada yang murtad dari Islam. Iya. Tapi bagaimana caranya mengembalikan itu? Itulah tugas Abu Bakar, lebih kurang 2 tahun pemerintahannya itu disibukkan untuk memerangi mereka. Arti memerangi di sini ya pastilah waktu itu Abu Bakar memang tidak mengangkat pedang. Tidak mengangkat pedang ya. Tidak mengangkat pedang. Tapi arti perang di sini ternyata memberikan tausiah, memberikan nasihat, pemahaman agama. Kenapa mereka tidak sholat? Karena pemahaman agamanya yang masih kurang. Ya. Begitu pula zakat. Iya. Satu lagi Ustaz, yang sering menjadi perdebatan nih. Peran pemerintah
pada saat bulan Ramadan, yaitu menetapkan jadwal nih. Ya, walaupun sudah ada putusan, kan ini pemerintah nih hadir nih, Betul, jelas. betul. Yang kita rasakan adalah ketika penetapan bulan Ramadan, pemerintah hadir di sini, dan itulah yang dibutuhkan oleh umat. Itu bagaimana Ustaz? Ya memang begitulah, memang ya pemerintah ini kan kita gini dalam menjalankan syariat Islam itu di negeri kita ini kadang-kadang masih ada kaitan juga dengan politik, Dengan ya kan? politik. Dengan politik nggak bisa terlepas dari itu. Karena memang Abu Bakar itu sendiri pun seperti itu mengungkapkannya kan. Ya kalau umat Islam itu ingin maju katanya kan, yang pertama hirasatuddin, jagalah agama. Yang kedua wasiasatud dunia katanya, kuasai politik dunia. Jadi kita nggak terlepas dari itu. Kehadiran itu pun kadang-kadang ada menyangkut tentang masalah politik. Tentang masalah politik. Ya kan? Tapi umat harus sadar juga Ustaz, Ya. ya kan, bahwa kita harus patuh kepada pemerintah. Ya. Sebagaimana dengan sabda Rasul kan, Ya. ya kita harus uli amri minkum, ya kita taat kepada pemerintah, Ya. ya Rasul dan pemerintah. Baik ini Ustaz, karena waktunya terbatas ini Ustaz, masih banyak kajian-kajian yang sebenarnya dibutuhkan, yang peran negara itu mesti hadir dalam menjalankan syariat Islam. Tapi sekarang yang tadi itu kita bahas, yang masih kita rasakan masalah persoalan sholat, persoalan Ibadat lah. ibadah Kita ya, katakan seperti itu, ya. terutama dengan ibadah Ramadan Ibadat dan munakahat. dan munakahat, itu pemerintah jelas mengatur di situ. Dan Muamalat sebagian sudah mulai sebagian, berjalan. nah, ya. Tapi yang total artinya jinayat. jinayat. Ya pidana Islam itu Belum. memang belum, cuma ada sebagian mengatakan ya adanya hukuman mati misalnya kan itu kan. Nah, itu udah termasuk, itulah tadi memang nggak dicantumkan dalam undang-undang itu, peraturan itu. Tapi ternyata juga bisa dilaksanakan. Iya. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Sahabat TV MUI Medan, mungkin sampai di sini pertemuan kita karena waktu kita terbatas. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam program-program TV MUI Medan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Insya Allah kita bisa bincang-bincang lagi dan terima kasih. Mohon maaf kepada semua pemirsa jika ada yang tidak berkenan apa yang disampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.